Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Fisika Lambang. Kali ini kita akan membahas tentang materi gerak parabola. Pernahkah Ananda menonton pertandingan bola voli? Perhatikan pukulan yang dilakukan oleh pemain bola voli tersebut. Atau pernahkah Ananda melihat peluru yang dilontarkan oleh sebuah meriam? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah peluru ketika ditembakkan, dia akan menghasilkan kecepatan sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Dua komponen kecepatan itu, kalau kita perhatikan, semakin tinggi, Vy-nya di titik tertingginya sama dengan 0. Sedangkan komponen kecepatan yang berada sepanjang sumbu X, dia selalu konstan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi gerak parabola berikut ini. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, sepanjang sumbu X benda melakukan gerak lurus beraturan, sehingga sepanjang sumbu X kecepatannya selalu konstan. Sedangkan sepanjang sumbu Y benda melakukan gerak lurus berubah beraturan, jenis gerak vertikal ke atas. Coba perhatikan lagi. Komponen sepanjang sumbu Y-nya makin lama semakin mengecil, ya, sehingga pada titik tertinggi Vy-nya sama dengan 0. Jadi benda pada saat itu benda berhenti sejenak di titik tertinggi. Kemudian benda akan mengalami kecepatannya akan bertambah. Pada gerak parabola, komponen kecepatan V0-nya terdiri atas 2, yaitu sepanjang sumbu X kita uraikan dengan cos, dan sepanjang sumbu Y kita uraikan dengan sin. Di sepanjang sumbu X V0 cos alfa, dan sepanjang sumbu Y kita uraikan dengan V0 sin alfa. Vy sama merupakan kecepatannya merupakan GLBB. Di titik tertinggi Vy-nya sama dengan 0, dan kecepatannya akan selalu berubah. Jadi, komponen kecepatannya di atas 2, V0x dan V0y. V0x adalah V0 cos alfa yang diuraikan sepanjang sumbu X. V0y adalah V0 sin alfa yang diuraikan dengan sumbu Y. V0x selalu konstan karena dia berada merupakan kecepatan gerak lurus beraturan. Sedangkan Vy sepanjang sumbu Y adalah merupakan gerak GLBB yang selalu berubah-ubah. Perhatikan arah kecepatannya selalu berubah dan panjang vektornya juga berubah. Vy adalah gerak vertikal ke atas, sehingga rumusnya Vy adalah V0 Y dikurang GT atau V0 sin alfa dikurang GT. Jarak horizontal yang ditempuh peluru itu merupakan gerak GLB, sehingga X-nya adalah V0x kali T atau V0 cos alfa kali T. Ketinggian peluru pada waktu T dipenuhi oleh persamaan I sama dengan V0 sin alfa kali T dikurang setengah G T kuadrat. G merupakan gravitasinya. Ketinggian peluru pada titik tertinggi memenuhi persamaan H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jangkauan terjauh yang dapat ditempuh peluru tergantung pada sudut elevasi peluru. Nilai jangkauan terjauh atau R memenuhi persamaan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Perhatikan pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum dari benda. Terlihat
Sudut 45 derajat memiliki jangkauan yang paling jauh. Gambar grafik berikut ini memuat beberapa jangkauan maksimum dari sudut elevasi yang berbeda. Perhatikan perbandingan antara sudut elevasi 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Dari animasi ini dapat kita perhatikan bahwa pada saat sudutnya membentuk 45 derajat, memiliki jangkauan maksimum yang lebih besar dibandingkan dengan sudut elevasi lainnya. Perhatikan grafik perpindahan terhadap waktu. Perpindahan bola pada awalnya semakin lama semakin kecil. Di titik tertinggi perpindahannya sama dengan 0. Kemudian bola akan bergerak dipercepat yang dialami dengan perpindahannya makin lama makin besar. Perhatikan perbandingan perpindahan terhadap waktu dengan kecepatan terhadap waktu. Saat bolanya pada posisi yang ini, maka kecepatannya Anda perhatikan semakin lama semakin turun. Kemudian bola bergerak lagi semakin ke atas, maka perpindahannya ini semakin sedikit, kecepatannya juga semakin berkurang. Nah, di titik tertinggi kecepatannya 0. Kemudian bola bergerak lagi ke bawah mengalami kecepatannya perpindahannya makin besar karena dipercepat lagi ke bawah. Nah, kita lihat kecepatannya juga semakin besar, tapi dengan arah negatif. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, di titik tertingginya adalah kecepatan bolanya adalah 0. Perhatikan kembali grafik posisi perpindahan terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak parabola. Pada saat bola dilemparkan, bola bergerak vertikal ke atas, sehingga kecepatan bola pada saat itu adalah positif. Di titik tertinggi kecepatannya sepanjang sumbu Y adalah 0, tetapi kecepatannya sepanjang sumbu X adalah V0 cos alpha. Jadi, dia masih memiliki kecepatan sepanjang sumbu X. Sedangkan untuk posisi berikutnya, bola bergerak ke bawah dengan kecepatan negatif. Pada grafik kecepatan terhadap waktu, selang waktu pertama kelajuan benda akan semakin berkurang. Artinya saat ini benda mengalami percepatan negatif. Dan setelah itu benda bergerak dengan kecepatan yang bertambah. Artinya percepatannya mengalami positif. Perhatikan kembali rumus-rumus gerak parabola sepanjang sumbu X, bahwa X adalah V0 X kali T atau V0 cos alpha kali T. Sepanjang sumbu X, dia selalu konstan atau mengalami gerak GLB. Sedangkan gerak parabola pada sepanjang sumbu Y adalah V0 Y adalah V0 sin alpha. Vy sama dengan V0 Y dikurang GT atau V0 sin alpha dikurang GT. Sedangkan Y adalah V0 YT dikurang setengah GT kuadrat atau V0 sin alpha dikurang setengah GT kuadrat, karena V0 Y adalah V0 sin alpha. Jadi keterangannya bisa dilihat berikut ini. Contoh soal. Sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per second dengan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tentukanlah A. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi
dan kecepatannya. B. Kedudukan di titik tertinggi. C adalah lama peluru di udara, dan D adalah jarak terjauh yang dicapai oleh peluru. Dari soal diketahui Fenol X adalah Fenol cos alpha. Fenol cos 0,8 adalah 80 meter per second. Fenol Y adalah Fenol sin alpha. Berarti ini adalah 100 kali sin 37 adalah 0,6. Berarti 100 kali 0,6 adalah 60. Yang ditanya adalah T maksimumnya. Kita jawab, T maksimum sama dengan Fenol sin alpha per G. Kita lihat fenolnya adalah 100 sin alpha, berarti 100 kali ya, 100 kali sin dari 0,37 adalah dibagi dengan 10, berarti 100 kali 0,6 dibagi dengan 10 dengan 60 per 10 sama dengan 6 detik. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah 6 detik. Sedangkan kecepatannya pada titik tertinggi, Vy nya adalah 0, sedangkan Vx nya adalah Fenol cos alpha sama dengan 80 meter per second. Pertanyaan nomor B. Di manakah posisi koordinat X, Y pada titik tertinggi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat gambar dulu. Ya. Ini kita gambar terlebih dahulu geraknya. Ini gerak parabolnya tadi. Kemudian ini adalah posisi titik tertingginya. Ya, ini Y-nya. Y maksimum, dan ini adalah X maksimum. Ini posisi X dan Y pada posisi maksimumnya. Nah, kita lihat di sini. Kita cari dulu Y maksimum. Nah, Y maksimumnya tadi adalah Fenol kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Maka kita masukkan, berarti 100 kuadrat, kita kuadratkan, sin 37 derajat ya, 37 derajat kita kuadratkan pula per 2 kali 10, maka kita dapatkan 10.000 ya, 100 kuadrat 10.000 kali sin 37 tadi adalah 0,6, kita kuadratkan dibagi dengan 20 sama dengan 10.000 kali 0,36 dibagi dengan 20. Kita coret. Ini yang bisa kita sederhanakan, kita peroleh 360 bagi 2 dapatnya 180 meter. Baiklah, kita buat gambar lagi untuk mencari besarnya jarak sepanjang sumbu X. Kita ulang lagi gambarnya. Ini tadi gerak parabolanya. Ini Y maksimum dan ini adalah X maksimumnya.
Nah, untuk mencari X maksimum, kita pakai rumus bahwa X maksimum sama dengan, ini merupakan gerak GLB, maka V0 cos alfa dikali T, ya, atau Vx V0x kali T. V0x itu adalah V0 cos alfa kali T, berarti 100 cos 37 derajat kali T nya kita pakai di sini adalah T maksimumnya, ya. Berarti kita dapatkan T maksimum tadi pada soal nomor A. Berarti ini 100 kali cos 37 adalah 0,8 kali T maksimumnya kita peroleh tadi adalah, kita lihat lagi ya, yang tadi T maksimumnya kita peroleh 6 detik. Jadi kita masukkan di sini T maksimumnya adalah 6 detik. Nah, sehingga kita dapatkan 100 kali 0,880 kali 6. Berarti ini adalah 480 meter. Jadi posisinya pada titik tertinggi X, Y, X, Y nya X maksimum, ya, Y maksimumnya. Nah, koordinat Y maksimum, X maksimumnya adalah 480 meter titik koma 180 meter. Jadi posisi benda pada titik tertinggi X, Y 480 titik koma 180 meter. Baiklah Nanda, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu berapa lamanya benda di udara. Ibu akan coba membuat gambar ilustrasi lagi tentang gerak parbolanya. Jadi kita lihat di sini. Ini gambarnya tadi. Nah, benda melakukan gerak parabola. Ini gerak melengkungnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini sudutnya alfa, kemudian ini titik tertingginya. Tadi sudah kita cari bahwa titik tertingginya, maka waktu yang dibutuhkannya adalah T maksimum. Nah, di titik terjauh, tentu waktu yang dibutuhkannya adalah 2 kali T maksimum, karena waktu yang dibutuhkan dari posisi awal sampai T maksimum akan sama dengan waktu T maksimum sampai ke benda jatuh ke tanah. Jadi waktu selama di udaranya, jadi waktu selama di udara itu akan sama dengan 2 kali waktu maksimumnya. Jika kita peroleh 2 kali waktu maksimumnya sudah kita cari tadi, adalah rumusnya V0 sin alfa per G. Berarti 2 kali dari V0 kita tadi adalah 100 kali sin 37 per G, kita pakai 10, berarti 100 kali 0,6 per 10. Jadi kita dapatkan tadi adalah ini 10, 0,6 berarti ini sekitar 20 kali 0,6 adalah 12 detik. Jadi kalau kita sudah cari waktu T maksimumnya tadi 6 detik, maka untuk waktu sampai di udara, lamanya di udara ada kita kalikan 2 aja. Ya, 2 kali waktu T maksimumnya. Itu 12 detik. Baiklah, pertanyaan berikutnya, berapakah jangkauannya? Nah, untuk mencari jangkauannya, kita ulang lagi buat ilustrasinya. Kita gambar lagi ya. Jadi tadi ini gerak parabolanya kita gambar. Nah,
Jadi jangkauan itu, ini adalah R ya. R itu adalah jangkauan terjauh atau jarak terjauh yang dicapai oleh benda yang melakukan gerak parabol. Jadi R adalah rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Maka kita dapatkan V0 kita tadi adalah 100 kuadrat sin 2 alfa, sin 2 kali alfa kita tadi adalah 37 derajat, kita kali 2 dibagi dengan G kita 10 sama dengan 100 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 kali sin 2 kali 37 74, sin 74 bagi 10 sama dengan 110.000 ya. 100 kuadrat ada 10.000 kali sin 74 adalah kita cari 0,96 bagi 10. Kita coret mana yang diperlukan, berarti 960 meter. Jadi jangkauan maksimum yang dapat dicapai benda yang ditembak dengan sudut elevasi 37 derajat adalah 960 meter. Soal selanjutnya, sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang bantuan kepada para pendaki gunung. Pesawat bergerak dalam keadaan horizontal pada ketinggian 100 meter terhadap tanah dan lajunya adalah 40 meter per second. Di manakah barang tersebut menembus tanah relatif terhadap titik di mana barang tersebut dilepaskan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dahulu apa yang diketahui dari soal. Jadi dari soal diketahui bahwa lajunya adalah Vx-nya adalah 40 meter per second dan tinggiannya adalah 100 meter. Sekarang dicari adalah berapa jarak dari titik horizontal barang dijatuhkan ke pendaki gunung. Baiklah Nanda, kita coba gambarkan. Ini adalah koordinat kartesiannya. Jadi kita buat gambarnya. Kita garis. Ini adalah sumbu X dan yang atasnya adalah sumbu arah sumbu Y positif dan yang bawahnya adalah arah sumbu Y negatif. Ini arahnya ke sini ya. Nah, jadi yang sebelah sini adalah sumbu X positif. Nah, bidang mendatar dan bidang vertikalnya. Nah, kita lanjutkan. Kita tahu bahwa pada GLBB ya, GLBB gerak vertikal ke atas. Kita tahu bahwa Y-nya itu adalah V0 Y kali T ya, V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini karena sepanjang sumbu Y dia ada gerak GLBB vertikal ke atas. Nah, karena V0 Y nya 0 ya, maka 0 dikurang setengah GT kuadrat sama dengan ini adalah min ya, min 100, arah Y nya min 100. Maka min 100 sama dengan setengah GT kuadrat, G nya 10 kali T kuadrat, jangan lupa tanda negatifnya ya, tanda ini. Maka min 200 sama dengan min 10 T kuadrat. Maka T kuadratnya sama dengan kita hapus, ini salah, T kuadratnya T kuadratnya sama dengan min 200 dibagi dengan min 100
maka T saja adalah, kita coret min-minnya, berarti ini 200 bagi 10 adalah 20, maka T nya ada akar dari 20. Jadi T adalah akar dari 20 sama dengan 4,47 detik. Nah, jadi jaraknya di sini adalah X-nya ini. Kita ingin cari, hitung di mana dia dijatuhkan. Maka jarak horizontalnya, nah, kita dapatkan di sini X sama dengan V0 X, V0 X kali T. Nah, kita lihat di sini, ini jarak kecepatan mendatar dari pesawat yang harganya 40 meter per second. Ini sama dengan V0 cos alpha atau sama dengan V0x, karena sepanjang sumbu arah mendatar itu dia melakukan gerak GLB dengan kecepatan konstan. Maka kita dapatkan di sini 40 kali waktunya, meter per second kali waktu yang kita dapatkan tadi 4,47 detik. Detik-detiknya habis, maka kita peroleh nilainya jadi hasilnya adalah 178,8 meter. Inilah posisinya jarak mendatar dari pesawat. Pelajari kembali contoh soal itu dan berbanyaklah untuk berlatih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di channel Fisika Lambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.